Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi tentang keluh kesah ya menggunakan Pixel 5a 5G di tahun ini. Sebenarnya di tahun ini maupun di tahun-tahun sebelumnya mungkin sama aja atau bahkan akan bertambah lagi keluh kesahnya di masa mendatang. Yang jelas pertama, menggunakan Pixel 5a 5G ini agak sulit untuk mencari softcase atau hardcase casing gitu ya. Jadi ternyata di beberapa toko itu untuk opsi softcase Pixel 5a sangat-sangat terbatas dan bentuknya ya tidak begitu menarik ya. Berbeda dengan Pixel 5, bahkan Pixel 4a 5G itu Pixel 4 series itu lengkap ya untuk softcase-nya. Nih saya hanya punya dua jenis casing yang ya menurut saya ini paling bagus ini sih. Dan ada lagi tetapi untuk pembeliannya itu dari luar negeri dan memakan waktu cukup lama ya, sekitar 2 minggu pengiriman. Dan softcase ini yang belakangnya frosted tapi sampingnya ini bening ya, dan ini rawan menguning. Ini aja baru dipakai beberapa hari udah berubah warnanya. Ya, opsinya memang sangat terbatas. Berbeda dengan saat saya pakai di Pixel 3 waktu itu dan juga Pixel 4 dan 4 XL. Itu untuk opsi softcase-nya cukup banyak pilihannya dan bisa dicari di toko-toko online. Oke, keluh kesah kedua. Jadi untuk daily, HP ini sebenarnya nggak ada masalah ya. Berbeda cerita ketika saya ingin bermain game. Jadi ada beberapa yang komen, "Bang, Pixel 5, 4a 5G dan 5a emang sepanas itu ya?" Ya bener sih, kalau misalnya kalian main game di siang hari tanpa menggunakan kipas ya. Ini saya aja kipas yang kemarin waktu pakai LG V50 itu nggak pernah kepake sama sekali ya, udah masuk ke kardus. Akhirnya saya pakai lagi untuk bermain game. Jadi gamenya sederhana sih, bukan game kayak Genshin Impact gitu ya, Mobile Legend aja, tapi udah membutuhkan kipas seperti ini. Dan itu wajib banget sih buat kalian yang misalnya pengen beli Pixel tetapi juga pengen main game gitu ya. Karena sejatinya sih Pixel peruntukannya bukan untuk main game sih, kalau pendapat saya pribadi ya, memang dikhususkan untuk daily use, untuk multitasking, dan untuk ya kameranya aja. Bahkan ini opsi yang menurut saya cukup membingungkan sih, karena di Pixel 5a 5G ini cukup sering saya mengalami penurunan kualitas ini maksudnya kelancaran sistem saat menggunakan kameranya di siang hari. Sangat sulit untuk menggunakan resolusi 4K-nya ini dengan durasi yang cukup lama. Itu sangat sulit, apalagi di siang hari, cuaca terik, ingin merekam momen-momen tertentu. 4K 60 fps itu ya kayak hampir mustahil untuk kita lakukan perekaman gitu ya. Misalnya ya udah Bang, kasih kipas aja saat ngerekam, nanti audionya masuk, ini kipasnya lumayan kenceng soalnya. Audio kita yang ngomong gak kedengeran, malah suara dengung kipasnya yang masuk. Ya, untuk solusinya di sini sih saya cukup menggunakan Full HD 30 fps ya, karena durasinya lebih lama buat perekaman kalau misalnya pakai resolusi Full HD. Kalau 4K memang ya begitulah, kecuali kalau misalnya teman-teman tinggal di daerah pegunungan yang meskipun cuacanya panas ya, panas terik, tapi kadang udaranya tuh masih tetap dingin, masih sejuk. Suhunya tuh rata-rata misalnya di 23 derajat. Kalau udah di 27 ya, di atas 27 derajat ini suhunya, wah HP-nya bakal cepet banget panas, anget gitu ya. Ya itu satu hal yang menurut saya cukup mengganggu, itu di Pixel yang pernah saya pakai ya, di Pixel ini 5a 5G dan 4a 5G itu sama. Mereka kan chipsetnya sama ya, speknya sama lah, hanya beda di kayak baterai terus sama bodi belakang ya. Bodi belakang ini kan ini pakai metal ya ceritanya. Kalau yang 4a 5G itu masih polikarbonat plastik. Selebihnya kalau untuk kamera sih nggak ada komplain ya, saya cukup impresif dengan hasilnya ya, seperti khasnya Pixel lah, selalu menawan, memukau tanpa harus effort ini itu ya. Misalnya kalian butuh RAW juga di sini tersedia opsinya.
Terus kalau video misalnya kalian butuh, saya agak sempat bingung sih dengan pertanyaan Bang, lensa ultra wide-nya bisa rekam 4K apa enggak gitu. Ya bisa, karena kata dia ada beberapa HP yang pernah dia pakai dulu lensa ultrawide-nya nggak bisa 4K. Dan di sini 4K-nya ya, saya kasih tahu untuk lensa ultrawide itu terbatas di 30 fps, nggak bisa ke 60. Nah kalau kita switch ke 60, nah opsi lensa ultrawide-nya nggak ada. Adanya yang zoom 2 kali. Dan zoom 2 kali ini digital ya, jadi mengorbankan detail dan kualitas sih, apalagi kalau kalian rekamnya di malam hari. Tapi kalau resolusinya 4K, it's okay lah, masih ada toleransi ya, masih cukup aman. Lain cerita kalau resolusinya Full HD. Ya itu beberapa keluh kesah yang saya rasakan di Pixel 5a 5G ini beberapa waktu pemakaian ya. Dan untuk multitasking, kelancaran sistemnya hampir tidak ada keluh kesah sih kalau itu ya, lancar banget sih. Mau buka apps banyak-banyak juga nggak masalah. Ini menjadi hal yang positif ketika kalian menggunakan Google Pixel sih, meskipun kayak RAM-nya yang nggak terlalu gede, ini kan yang 6GB nih, berbeda dengan Pixel 5 8GB, udah pasti lebih lancar sih harusnya. Di RAM 6GB ini menurut saya udah cukup ya, nggak ada loading apps yang terlalu lama untuk buka kayak gini, udah standar lah ya, lancar, nggak cukup mengganggu. Terus kalau misalnya kalian pindah-pindah apps juga, relock-nya tuh nggak sampai relock yang lama gitu ya. Misalnya kayak gini, pindah, ya standar aja kayak gini. Dan untuk haptic feedback-nya ya, saya ngerasa di Pixel 4 dan 4 XL jauh lebih empuk sih. Di Pixel 4a 5G sama yang ini, Pixel 5a 5G, sedikit menurun sih kualitasnya, tapi masih tetap enak ya. Jelas di atasnya HP-HP entry atau HP mid-range di luar Pixel ya, jelas beda. Tetapi rasanya kalau Pixel 4 sama 4 XL masih jauh lebih enak. Ya mungkin karena statusnya waktu itu ya, sama ini yang seri A, jadi ya dibedain lah buat nurunin harga. Jujur aja saya merasa Pixel 4 lebih adem sih, meskipun saya pernah ada isu juga di Pixel 4 ya, terasa cukup panas ketika bermain game, jauh lebih nyaman di Pixel 4 XL ya, bodinya besar, jelas lebih nyaman. Nah itulah teman-teman, kurang lebih ya yang saya rasakan keluh kesahnya di Pixel 5a 5G. Dan kalau untuk baterai, ini yang membuat saya cukup kagum ya, baterai di Pixel 5a 5G setelah update ke Android 14 ya, 14 beta 3. Ini bener-bener saya seharian jarang banget ngecas lagi ya. Jadi semenjak di Android 14 bisa sampai malam terus, bahkan sampai jam 9 malam. Ini saya udah lepas charger di jam 5 tadi ya, jam 5 tepat saya udah lepas charger. Jadi untuk Pixel itu ada fitur adaptive charging. Jadi kalau misalnya kalian ngecasnya jam 10 malam ke atas, dia baru akan penuh di jam 4.30 pagi gitu. Jadi dia menahan speed chargernya supaya nggak overcharge gitu. Itu ada fiturnya di Pixel. Biasanya itu akan mengikuti kebiasaan teman-teman. Jadi dia tahu jam segitu tuh jam-jamnya tidur, maka akan diperlambat untuk speed chargingnya. Nah di sini juga ada ya di Pixel 5a 5G di Android 14 beta 3, sehingga pas bangun pagi udah tinggal cabut aja, nggak takut penuh semalaman gitu ya, takutnya overcharge dan lain-lain. Nah untuk penggunaannya memang dari biasanya saya lepas charger itu sampai nanti sore dipakai seharian. Untuk sesekali main game Mobile Legends tuh masih bisa, maksimal 2 kali lah ya main rank, itu saya masih tembus sampai sore, sampai malam bahkan. Dan itu menjadi Pixel sesaat ini ya yang pernah saya terawet, yang pernah saya pakai, dan akhirnya melewati rekornya di Pixel 4 XL. Sebelumnya Pixel 4 XL yang terawet yang pernah saya pakai, tetapi setelah saya update ke Android 14 di Pixel 5a 5G ini, akhirnya Pixel 4 XL terlampaui. Dulu Pixel 4 XL tuh hampir seharian ya, saya jarang sih sampai habis gitu ya, mentok jam 7 lah, jam 7 malam gitu, dari jam 7 pagi
itu biasanya baru ngecas. Tapi normalnya jam 4 sore udah saya cas lagi tuh. Kadang sisanya tinggal di bawah 20% atau bahkan 25%-an gitu ya. Nah kalau yang ini bisa tembus akhirnya ya. Setelah Pixel 4 XL selalu saya jadikan patokan bahwa pixel teririt, ini akhirnya bisa melampauinya. Oke teman-teman, mungkin itu informasi yang bisa berguna, bisa juga tidak, tetapi menjadi referensi tambahan buat kalian yang meminang Pixel 5a 5G. Sebenarnya untuk isu mati total, saya tidak bisa berkomentar banyak ya, tapi memang jujur aja di grup-grup Facebook dan juga dari beberapa tempat servisan Pixel mengatakan ada beberapa isu tentang Pixel 5a 5G ini. Itu bisa jadi bahan buat kalian jadi mau ambil atau enggak ya, karena masih banyak opsi Pixel yang lain. Jadi kalau memang ada opsi tersebut, kenapa harus milih Pixel 5a 5G yang rawan mati total? Tapi ya itu kembali ke preferensi masing-masing. Saat ini Pixel 5a 5G harganya juga udah pada turun, unitnya cukup banyak beredar, sehingga mungkin isu matot itu juga menjadi isu yang cukup banyak karena unitnya banyak gitu ya. Kalau Pixel yang seri lain, Pixel 4 juga ada yang mati total, tapi karena keberadaannya nggak cukup banyak, jadi tidak ter-up ya, tidak viral lah intinya kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.